Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 1 Pendahuluan, Shin Fasyang Sutra Teratai, episode 72. Memasuki Samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Sang Buddha datang ke dunia demi satu tujuan utama. Satu tujuan utama adalah untuk membuka, menunjukkan, menyadarkan, dan membimbing semua makhluk agar masuk ke dalam pengetahuan dan pandangan Buddha. Inilah yang disebut sebab dan kondisi agung dari Dharma agung. Karena Buddha datang ke dunia demi semua makhluk, maka tujuannya adalah agar setiap orang dapat memahami bahwa ada pengetahuan dan pandangan Buddha, namun akar kapasitas para makhluk benar-benar tidak sama. Sang Buddha harus mengikuti akar kapasitas para makhluk, membimbing dengan sabar dan bertahap. Meskipun Buddha menjelaskan dengan jelas di mana tujuan itu berada, dia tidak berani menempuh jalan tersebut. Tidak berani menempuh, sehingga Sang Buddha berkata kepadanya, "Kalau begitu, ambillah jalan memutar yang lain. Jalan itu juga tetap dapat membawamu sampai ke tujuan." Semua ini bergantung pada akar kapasitas setiap orang. Jalan apa yang ingin ia tempuh, namun kembali kepada hakikat asal, tidak ada dua jalan, melainkan semuanya menuju pada tingkat pencapaian bodhisattva. Maka inilah Sang Buddha yang menggunakan welas asih dan kebijaksanaan untuk membimbing para makhluk agar berjalan di jalan pencerahan agung yang lurus ini. Dan inilah yang selama lebih dari 40 tahun, satu persatu menggunakan metode terampil, yaitu menyesuaikan dengan akar kapasitas masing-masing dan memberikan pengajaran satu persatu. Maka, apapun ajarannya, semuanya tetap tercakup di dalam ajaran Dharma kendaraan besar, Mahayana. Coba kita lihat di dalam alam semesta ini, betapa luasnya langit, bumi, dan jagat raya. Sesungguhnya hanyalah sebuah planet bumi, dan di atas bumi ini begitu banyak makhluk hidup. Pada saat yang sama, semuanya berada di dalam alam semesta ini, di dalam ruang hampa. Maka dikatakan bahwa yang besar mampu mencakup segalanya. Karena itu, semua metode yang diajarkan Buddha tanpa kecuali tetap tercakup dalam Dharma Mahayana. Hanya saja karena akar kapasitas para makhluk sangat kecil, maka ajaran itu disebut sebagai metode yang sesuai kemampuan, agar mereka dapat memahaminya, agar mereka dapat menerimanya. Dengan begitu, mereka dapat berjalan menuju arah tersebut. Dalam kendaraan besar, dikarenakan semua Dharma agung adalah mengikuti kapasitas dari para makhluk, menggunakan metode terampil yang mana tiada satupun yang tidak tercakup dalam ajaran dari kendaraan besar. Ini dikarenakan akar kapasitas para makhluk yang masih tidak bisa menahankan Dharma agung. Buddha tidak bisa untuk tidak menggunakan metode terampil dari kendaraan kecil untuk membimbing. Sebenarnya merupakan kendaraan kecil, tetap sama mengandung makna dari kendaraan besar. Seperti ini di dunia kita ini, anak masih kecil tentu saja sekolah di taman kanak-kanak. Tentu saja di SD, SMP, SMA, universitas, sama saja. Di dunia juga ada yang semacam itu. Dari SD kelas 1 bisa melompat naik ke kelas 5, ataupun belum masuk belajar di kelas SMP, namun bisa melompat kuliah di universitas. Ini harus melihat akar kapasitas dari para makhluk. Melihat dari anak sekolah ini, kecerdasannya, intelijensinya, pengetahuannya, prinsip yang sama. Ada pengajaran spontan dan ada pengajaran bertahap. Pengajaran bertahap artinya dari kecil selangkah demi selangkah diajari. Pengajaran spontan berarti akar kapasitasnya sangat tajam.
sekali mendengar paham semuanya. Dengan demikian akan bisa dengan segera langsung menunjuk pada batin manusia, menjernihkan batin dan menampakkan kembali sifat hakiki. Ini harus melihat akar kapasitas dari kita para makhluk. Jadi begitu mulai, kemudian Sang Buddha, bagi para bodhisattva, Buddha membabarkan sutra dari kendaraan besar yang dinamakan makna tanpa batas, mengajarkan ajaran bodhisattva yang dilindungi dan diingat selalu oleh Buddha. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, yaitu sutra makna tanpa batas. Para Buddha di masa lampau, Buddha masa kini, dan Buddha di masa depan, semuanya sama. Harapan mendasar Buddha adalah mengandung makna yang tak terhingga, yaitu ajaran kendaraan besar. Oleh karena itu, sutra ini adalah sutra yang dilindungi dan diingat selalu oleh Buddha. Ketika kita membaca isi sutra makna tanpa batas, kita akan merasakan bahwa ajaran-ajarannya sangat mencerminkan kondisi kehidupan manusia. Kondisi kehidupan ini adalah keliru. Bagaimana cara memperbaikinya? Para makhluk yang sedang menderita, bagaimana cara menolong dan membebaskan mereka? Baik menyelamatkan penderitaan batin maupun penderitaan nyata yang sedang mereka alami. Semua itu tercakup di dalam sutra makna tanpa batas. Benar-benar ini adalah Dharma Buddha di tengah kehidupan manusia. Dharma Buddha tercapai demi manusia, sehingga sutra makna tanpa batas mengajarkan ajaran bodhisattva. Di dalam sutra, tidak ada satupun ajaran yang tidak mengajarkan kita bagaimana bersumbangsi dan menolong serta membebaskan semua makhluk. Metode inilah yang merupakan harapan mendasar Buddha dan selalu mereka lindungi serta perhatikan. Maka kelihatannya atau apa yang terdengar dari sutra ini, seperti semuanya bercerita tentang hal-hal duniawi, serta bagaimana para praktisi Buddhis masuk ke tengah orang banyak. Walaupun terlihat sederhana, namun beliau berkata, bukanlah metode terampil yang dibabarkan dengan mengikuti kapasitas dari para makhluk. Ini adalah harapan mendasar dari Buddha. Maka, melainkan benar-benar merupakan dharma yang dimunculkan dari atribut sejati nan setara daripada alam dharma tunggal sejati. Kitab sutra ini benar-benar dimunculkan dari alam dharma tunggal sejati. Alam dharma tunggal sejati artinya tidak ada yang kedua atau yang ketiga. Inilah satu-satunya harapan mendasar dari Sang Buddha, yang adalah dharma yang dimunculkan dari atribut sejati di dunia. Apakah yang dimaksud dengan alam dharma dan atribut sejati ini? Kesetaraan. Bukankah sudah sering dikatakan, pandangan welas asih yang setara? Setiap orang dari kita harus memiliki batin penuh welas asih. Melihat semua makhluk adalah setara. Para Buddha dan Bodhisattva, manusia dan para makhluk lainnya di dalam alam dharma adalah setara. Semuanya pada hakikatnya memiliki sifat kebudaan. Maka yang disebut dengan pada hakikatnya memiliki sifat kebudaan, itulah yang disebut atribut sejati. Maka dharma yang dimunculkan dari atribut sejati nan setara, di tengah atribut sejati nan setara demikian, terkandung dharma yang paling sejati, yaitu makna tanpa batas. Ini adalah dharma Buddha, ajaran tentang atribut sejati yang paling dekat dan bersahabat dengan dunia. Bagi persamuhan, Buddha membabarkan sutra makna tanpa batas. Sutra ini bukanlah metode terampil yang dibabarkan dengan mengikuti kapasitas dari para makhluk, melainkan benar-benar merupakan dharma yang dimunculkan dari atribut sejati nan setara daripada alam dharma tunggal sejati. Oleh karenanya, kita terus-menerus sampaikan kepada kalian,
Sutra makna tanpa batas adalah inti dari sutra teratai. Sekarang dalam sutra teratai, terus-menerus hendak menunjukkan kepada kita sutra yang menakjubkan, juga dari sutra makna tanpa batas. Sutra makna tanpa batas adalah dharma sejati dari alam dharma yang setara. Alam dharma tak terhingga, para makhluk tak terhingga, nafsu keinginan dalam batin para makhluk juga tak terhingga. Jadi ini adalah bagaimana membuat dharma ini agar bisa masuk ke hati para makhluk. Jadi sutra makna tanpa batas ini adalah mengajarkan ajaran bodhisattva yang dilindungi dan diingat selalu oleh Buddha. Harapan mendasar Buddha yang dilindungi dan diingat adalah sutra makna tanpa batas. Selanjutnya dikatakan, sehabis membabarkan sutra ini, Buddha duduk bersila dalam posisi teratai penuh dan memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Tubuh dan pikirannya tiada bergerak. Sutra teratai bab 1, pendahuluan. Buddha sudah membabarkan sutra ini, yaitu sutra makna tanpa batas. Buddha telah selesai membabarkan sutra makna tanpa batas. Duduk bersila dalam posisi teratai penuh. Biasanya, saat kita melafalkan sutra, sampai di Buddha sehabis membabarkan sutra ini, para hadirin semuanya bermaha sukacita, bersembah sujud, dan mengundurkan diri. Sutra sudah selesai dibabarkan, sudah selesai, sehingga para hadirin bernamaskara lagi, memberi hormat, menyatakan kita menerima sutra ini, sangat sukacita, kemudian pulang. Ini adalah urutan dari setiap sutra, tetapi sutra ini setelah membabarkan sutra makna tanpa batas, Sang Buddha tidak mengatakan, baiklah, saya sudah selesai membabarkan, kalian sudah boleh pulang. Tidak demikian. Sang Buddha tetap melanjutkan. Setelah selesai membabarkan sutra, lalu duduk bersila dalam posisi teratai penuh, memasuki samadhi pada kediaman makna tanpa batas. Tubuh dan pikiran tidak bergerak. Ini terjadi di tempat Sang Buddha membabarkan sutra di masa lalu. Ini merupakan sesuatu yang langka, tidak pernah terlihat, belum pernah terjadi sebelumnya. Sutra sudah selesai dibabarkan. Sang Buddha masih tetap tidak bergerak. Mulai bermeditasi. Sang Buddha tetap tidak bergerak. Orang yang mendengarkan Dharma juga sama tidak berani bergerak. Masih di tempat ini. Tidak membubarkan diri. Karena Sang Buddha masih tetap duduk di sana. Duduk bersila dalam posisi teratai penuh. Artinya ingin memberitahu kita. Setelah Sang Buddha membabarkan sutra makna tanpa batas, dengan demikian memasuki makna yang tak tanpa batas ini. Hakikat sejati dari apa yang muncul, itulah samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Sehabis membabarkan sutra makna tanpa batas ini, Buddha memasuki atribut sejati yang terkondisikan oleh makna tanpa batas. Itulah samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Hal ini menunjukkan setelah Sang Buddha selesai membabarkan Dharma, tetap melanjutkan untuk membuktikan sutra ini. Bukan berarti setelah selesai membabarkan, sudah selesai. Masih terdapat banyak makna yang tak terbatas di dalamnya. Oleh karena inilah yang disebut kebenaran sejati. Di dalam realitas sejati yang muncul, dari sebab dan kondisi dari makna tak terhingga. Realitas sejati dari sebab dan kondisi yang saling bergantungan. Di manakah Dharma itu berada, masih ada ruang untuk penjelasan, masih ada ruang untuk pemahaman. Oleh karena itu, Buddha menampakkan suatu keadaan yang berbeda dari bentuk yang biasa, adalah memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Samadhi adalah konsentrasi yang benar. Sekarang semua orang perlu terlebih dahulu mengetahui apa yang disebut dengan duduk bersila dalam posisi teratai penuh. Duduk bersila penuh, yaitu kita duduk seperti ini, kedua kaki disilangkan,
dengan kaki kiri diletakkan di atas kaki kanan, disebut posisi duduk penundukan. Kita perlu menundukkan kekacauan batin kita atau pikiran yang khayalan. Jika kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri, ini disebut posisi duduk penuh keberuntungan. Saat membabarkan dharma, kebanyakan menggunakan posisi duduk penuh keberuntungan. Dengan menggunakan cara seperti ini, maka disebut duduk bersila penuh. Duduk bersila dalam posisi teratai penuh, artinya kedua kaki terlipat bersilangan dengan telapak kaki menghadap ke atas. Bila kaki kiri ditempatkan di atas kaki kanan, itu adalah posisi duduk penundukan, artinya menundukkan delusi. Bila kaki kanan ditempatkan di atas kaki kiri, itu adalah posisi duduk dengan penuh keberuntungan. Lebih banyak digunakan saat membabarkan dharma, mengikuti kebiasaan kita. Baik kaki kanan ditumpangkan di atas kaki kiri, maupun kaki kiri ditumpangkan di atas kaki kanan, juga boleh. Ini merupakan posisi kita saat bermeditasi. Duduk bersila dalam posisi teratai penuh, memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas, ananta, nirdesa, pratistana. Kondisi batin Sang Buddha sangat terbentang luas. Kondisi batin hening dan jernih, tekad yang luhur dan luas. Sangatlah hening. Kondisi hening ini telah berada dalam kondisi samadhi. Samadhi juga disebut samapati, yang juga memiliki arti sempurna. Ini merupakan kondisi batin Sang Buddha, tidak tergoyahkan, sedikit pun tidak menyimpang, tetapi berada dalam samadhi. Maka dalam bahasa Mandarin diterjemahkan sebagai konsentrasi benar. Samadhi juga dinamakan samapati, artinya sempurna dan menyeluruh. Diterjemahkan sebagai konsentrasi benar, artinya bebas dari segala kejahatan dan kekacauan, memusatkan pikiran tanpa berpencar-pencar, berdiam dalam satu realitas sejati, artinya memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas, dan juga terbebas dari segala penyimpangan dan kekacauan. Kita duduk, batin kita tidak berpikir ke niat yang menyimpang. Batin kita sangat penuh konsentrasi, sehingga inilah yang disebut samadhi. Samadhi yaitu memusatkan pikiran tanpa berpencar-pencar, berdiam dalam satu realitas sejati. Memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas, ananta, nirdesa, pratistana. Setiap pagi setelah membaca sutra, sebelum membabarkan sutra, semua orang juga sama demikian duduk. Meskipun dalam waktu yang singkat, ini melatih kita. Niat pikiran ini dalam menyatu, tidak terpecah-pecah. Inilah yang harus kita latih. Apakah ada cara untuk memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas? Ananta, nirdesa, pratistana. Samadhi pada landasan dari makna tanpa batas juga merupakan satu realitas sejati yang telah dibabarkan Buddha. Sedari satu realitas sejati sampai makna tanpa batas. Samadhi ini muncul dari satu realitas sejati. Mulai muncul setelah makna tanpa batas, selanjutnya kembali pada atribut sejati paling akhir yang tercakup dalam makna tanpa batas ini. Setelah membabarkannya, kemudian kembali memasuki samadhi, landasan makna tanpa batas, sehingga maknanya adalah luar dan dalam menjadi satu. Di dalam batin adalah demikian, telah berada pada landasan makna tanpa batas, dari atribut sejati paling akhir. Dharma yang dibabarkan juga demikian. Setelah membabarkan dharma, beliau kembali juga sama pada atribut sejati paling akhir. Inilah makna tanpa batas, yang merupakan kebenaran paling sejati. Memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas, sehabis pembabaran dari Buddha, sedari satu realitas sejati sampai makna tanpa batas. Selanjutnya kembali pada atribut sejati paling akhir yang tercakup dalam makna tanpa batas ini. Sehingga ada orang yang berkata,
Mengapa Buddha harus kembali memasuki landasan makna tanpa batas? Mengapa Sang Buddha harus kembali memasuki samadhi? Pada dasarnya, batin Buddha senantiasa berada dalam samadhi. Kalau demikian, mengapa harus kembali memasuki samadhi? Benar, perkataan, kediaman, tindakan, dan keheningan berada pada samadhi. Maka senantiasa berada di dalam samadhi. Mengapa harus menampilkan rupa memasuki samadhi? Hal ini memberitahukan kepada kita semua. Kebijaksanaan Buddha senantiasa tercerahkan akan realitas sejati. Tidak ada lagi realitas sejati yang perlu disampaikan oleh Sang Buddha. Sesungguhnya, yang beliau lakukan hanyalah pembuktian, pengetahuan dan pandangan Sang Buddha telah mencapai tingkat pengetahuan dan kesadaran benar hingga mencapai tingkat pencerahan sempurna yang tiada tara. Tidak ada lagi sesuatu yang perlu dilakukan, baik penampakan dari memasuki samadhi atau keluar dari samadhi. Namun karena Buddha menyesuaikan diri dengan kapasitas dari para makhluk, sehingga beliau menampakkan fenomena masuk dan keluar dari samadhi ini. Karena beliau berada di alam manusia, maka beliau harus menyesuaikan diri dengan hukum duniawi, sehingga beliau harus menampakkan wujud duniawi. Batin Buddha senantiasa berada dalam samadhi. Kenapa masih dikatakan ada penampakan dari memasuki samadhi atau keluar dari samadhi? Kebijaksanaan Buddha senantiasa tercerahkan akan realitas sejati. Kapan ada saatnya tidak tercerahkan? Ini adalah penyampaian sesuai kapasitas dari para makhluk. Oleh karena itu, setelah Sang Buddha selesai membabarkan sutra ini, saat ini para hadirin tidak membubarkan diri. Meskipun Sang Buddha telah memasuki samadhi, mereka tetap menunggu untuk mendengarkan dharma selanjutnya. Karena Sang Buddha telah memasuki samadhi, namun para hadirin belum bubar. Karena mereka mengetahui bahwa ketika Buddha telah memasuki samadhi, setelah itu pasti akan ada dharma yang sangat luar biasa. Seharusnya masih akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai realitas sejati ini, serta prinsip kebenaran dari makna tanpa batas. Inilah kondisi batin semua orang yang mampu menghayati dharma Buddha. Jadi batin, dharma, dan Buddha sudah benar-benar terhubung bersama. Batin sudah menyatu. Jadi persamuan di puncak burung nasar ini bukan hanya persamuan yang berwujud, namun adalah persamuan dalam batin. Buddha, Dharma, dan semua makhluk, semuanya menyatu bersama. Jadi Sang Buddha berada dalam samadhi. Para hadirin di persamuan tidak bubar. Mereka ingin menunggu Sang Buddha membabarkan dharma menakjubkan lagi. Pada saat ini, bunga-bunga surgawi turun menyedapkan mata. Bumi bergetar dan mengguncang. Semua orang merasa sangat sukacita. Saat itu, persatuan hati ini sungguh merupakan persamuan yang sangat agung dan mega. Sehabis Buddha membabarkan sutra, saat ini para hadirin belum bubar. Buddha memasuki samadhi. Mereka menunggu untuk mendengarkan dharma selanjutnya. Bunga-bunga surgawi turun menyedapkan mata. Bumi bergetar dan mengguncang batin mereka. Semua orang menatap pada Buddha dengan sukacita. Dari tengah kedua alis Buddha memancarkan sinar. Segala macam tanda istimewa ditampakkan pada suatu ketika ini. Oleh karena itu dikatakan selama periode ini, semua orang menunggu dengan kondisi batin tak tergoyahkan. Bukan hanya Buddha yang memasuki samadhi pada landasan dari makna tanpa batas. Sesungguhnya pada persamuan tersebut, tubuh dan batin setiap orang tiada bergerak. Semua hadirin di persamuan menyatu bersama. Para hadirin sekalian, mempelajari ajaran Buddha adalah sebuah kondisi batin. Saya berharap batin kita dapat memasuki batin Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mempraktikkan ajaran yang diajarkan Buddha. Oleh karena itu, kita harus senantiasa lebih bersungguh hati